Ya, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Dalam video ini, kami akan menjelaskan terkait dengan transformasi bersama dalam sejarah awal kekristenan dan Islam. Jadi pokok utama besar yang kami bahas adalah tentang transformasi antara agama Kristen dan juga Islam. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam makalah kami ini yang menjadi salah satu bentuk pengeksplorasian terhadap konteks kemajemukan sosial dan budaya yang senantiasa dia menjadi basis untuk mengkonstruksikan perspektif teologi agama-agama. Itu kita bicara dalam bingkai Indonesia. Dalam hal ini agama Kristen dan juga Islam. Nah, teman-teman semua, konteks kemajemukan sosial budaya dan juga tradisi-tradisi keagamaan yang sudah ada dan yang telah dihidupi oleh masyarakat Indonesia itu bukanlah semata-mata sesuatu yang kita katakan bahwa tiba-tiba saja dia ada atau tiba-tiba saja dia bisa juga dia jatuh atau berasal dari langit atau dia diadopsi begitu saja dari luar. Yang dimaksudkan ialah ada proses atau alur-alur sejarah yang terjadi dalam kebudayaan yang sangat panjang, hingga dari proses atau alur-alur tersebut dia membentuk postur keberagamaan yang sangat kultur bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu sedikit pengantar agar kita masuk lebih jauh, lebih dalam lagi untuk kita bahas tentang agama Kristen dan juga agama Islam, bagaimana transformasinya dari abad pertama sampai sekarang ini. Nah, banyak sekali sarjana-sarjana, entah itu sarjana yang berasal dari sejarah awal agama Kristen dan juga Islam, ketika mereka mempelajari hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, dengan cara yang demikian itu sejumlah besar karya sarjana-sarjana mereka telah mengeksplorasi berbagai pertemuan antar agama dalam sejarah Kristen dan juga Islam. Jadi ketika mereka melakukan akan pengeksplorasian antar pertemuan agama sejarah yang dalam hal ini bahas tentang Kristen dan Islam, itu berbicara banyak tentang sejarah awal kekristenan dan Islam. Nah, oleh karena itu makalah ini dia mau untuk menjelaskan kepada kita dengan terbuka bahwa untuk belajar dari agama lain itu memberikan landasan bagi pemahaman antar agama yang lebih lanjut, secara khusus dalam sejarah Islam dan Kristen. Jelas, jadi makalah ini akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana konstruksi antara agama Islam maupun juga agama Kristen itu dia memberikan landasan-landasan yang penting untuk kita pelajari lebih lanjut. Transformasi timbal balik itu dia membuka jalan supaya kita belajar
dan kita melihat agama lain, bahwa ternyata ada agama-agama lain selain agama Kristen, katakanlah begitu, bersamaan dengan agama Kristen, mereka juga mempunyai jalan tersendiri untuk bagaimana mereka mengekspresikan agama mereka itu, baik melalui pengajaran-pengajaran, baik melalui tata cara beribadah, perilaku, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus tahu dan ingat bahwa kajian ini dia mau untuk mengeksplorasi transformasi yang mutual. John Kapp dia mengkaji bahwa transformasi dalam sejarah Kristen dan Islam itu merupakan transformasi yang mutual. Sekali lagi, John Kapp dia mengkaji bahwa transformasi dalam sejarah Kristen dan Islam itu merupakan transformasi mutual. Penelusuran juga berpendapat bahwa transformasi timbal balik telah terjadi dalam sejarah kekristenan sejak zaman Yesus. Sedangkan untuk membuktikan adanya transformasi timbal balik dalam Islam, itu kita akan lihat lebih ke dalam lagi bagaimana Nabi Muhammad dia dalam siklus kehidupannya itu dia merasa bahwa ternyata agama Islam itu ada dan bersumber dari dia. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa Nabi Muhammad itu pada awalnya dia juga merupakan orang Kristen, dia juga merupakan penganut agama Kristen. Kita harus ingat itu. Nah, sampai di sini makalah ini akan hendak menolong kita untuk kita bersama-sama belajar dan mencari tahu pengalaman transformasi agama Kristen dalam Islam. Kita belajar tentang transformasi yang bermutualisme, kita belajar tentang inklusivisme, apa itu inklusivisme, apa itu pluralisme, apa itu eksklusivisme. Nanti kami jelaskan. Apa itu transformasi mutualisme? Transformasi mutualisme merupakan pendekatan terhadap hubungan balik antara tradisi keagamaan dalam bidang teologi agama-agama dewasa ini. John Kapp mengatakan demikian. Dengan mengusung semangat keterbukaan beragama dan penerimaan terhadap kebenaran agama lain, pendekatan ini tentu dia menjadi respon terhadap sikap keagamaan terhadap agama lain yang sangat cenderung menjebak pemeluk agama dalam eksklusivisme dan mengarah pada pemikiran sempit beragama. Transformasi timbal balik dia mau membuka ruang, membuka jalan bagi umat beragama agar menyeberang dan masuk lebih ke dalam lagi ke tanah umat beragama lain, sehingga seseorang dapat kembali dengan pemahaman yang lebih luas tentang yang lain. Nah, di titik ini esensi dari transformasi timbal balik adalah adanya keterbukaan untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain tanpa mengabaikan karakteristik inti dari identitas agama. Menjadi unik, ya. Kalau kita mau untuk melihat transformasi timbal balik tentang agama itu, di situ ada esensi keterbukaan untuk mau mendengarkan dan mau belajar bersama dari orang lain
tanpa harus mengabaikan karakteristik dan inti-inti serta identitas dari keagamaan tersebut. Transformasi mutualisme itu yang menjadi respon terhadap 3 sikap lain terhadap agama. Yang pertama tentang eksklusivisme, yang kedua itu tentang inklusivisme, yang ketiga tentang pluralisme. Nah, bagi John Cobb, transformasi timbal balik itu adalah sebuah penerimaan, mendengarkan dan mau untuk belajar bersama dari agama-agama lain. Cenderung kita mau untuk memposisikan diri kita bahwa kita tidak mau untuk belajar tentang agama lain. Kita hanya mau belajar atau mengerti agama kita sendiri, tetapi kita tidak mau belajar agama-agama lain. Nah, ini justru menjadi suatu kritikan yang harus kita kritisi, harus kita gali, supaya pemahaman-pemahaman seperti ini jangan bertolak belakang. Karena kita balik kembali bahwa transformasi yang menjadi sebuah penerimaan timbal balik yang melampaui absolutisme tersebut. Karena menolak eksklusivisme atau inklusivisme dan melampaui relativisme itu, maka argumen utama transformasi mutualisme adalah keterbukaan hati kepada orang lain tanpa kehilangan identitas agama sebelumnya. Selanjutnya kita masuk dalam eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya, proses transformasi mutualisme pada agama-agama secara khusus dalam agama Kristen dan Muslim terbagi dalam 3 respon sikap penerimaan timbal balik yang meliputi yang pertama ialah eksklusivisme. Eksklusivisme merupakan satu sikap yang arogan terhadap agama lain yang membatasi kasih Allah yang tidak terbatas. Eksklusivisme suatu sikap menutupi diri dari sebuah agama lainnya, yang dalam arti ada suatu pemahaman bahwa satu agama tersebut menganggap dirinya benar dan mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadi. Dengan kata lain, eksklusivisme memiliki sifat yang fanatik terhadap agama yang lain. Yang kedua ialah inklusivisme. Inklusivisme merupakan satu dari 3 tipologi yang ditemukan oleh Alan Reitz dalam teologi agama-agama, yaitu sikap atau pandangan yang melihat bahwa agama-agama lain di luar kekristenan juga dikaruniai rahmat Allah dan bisa diselamatkan. Namun pemenuhan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga ialah pluralisme. Pluralisme adalah keeksistensiannya berbagai kelompok atau keyakinan di satu waktu dan tempat terpeliharanya perbedaan-perbedaan dalam karakteristik masing-masing. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lain sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran, dan dengan demikian di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya satu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Selanjutnya juga kita masuk dalam transformasi agama. Transformasi agama mengajak umat pada keselamatan universal. Transformasi agama menegaskan bahwa transformasi bersama tidak berhenti pada hidup berdampingan secara damai, tetapi
terus mentransformasi para pemeluk agama menuju sikap terbuka dan kemampuan untuk belajar dari ajaran dan kearifan agama lain tanpa kehilangan keberagaman diri. Adanya mutual transformasi dalam dua tingkat, yaitu area inti dan area yang diubah. Dalam area inti adalah lingkungan yang tidak dapat diubah dalam identitas agama. Bahkan ketika seseorang hidup di antara mendengarkan dan belajar dari agama-agama tersebut. Kristen. Yesus Kristus adalah figur sentral. Yesus Kristus adalah figur sentral transformasi dalam Kristen. Saling transformasi, Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Logos, Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Dalam perspektif Karbal, Allah diwahyukan dalam bentuk anak. Allah menjelma menjadi manusia untuk mendamaikan putusnya hubungan antara Tuhan dan manusia. Bagi Barth, Tuhan melintasi alam ilahi untuk menghadapi keduniawian untuk membangun rekonsiliasi dan perdamaian. Oleh karena itu, peristiwa inkarnasi adalah episode transformasi yang mengarah pada transformasi timbal balik dalam pengajaran Kristen. Bagian utama ajaran Kristen dalam pembentukan dan perkembangannya telah menyerap filsafat Yunani serta budaya Yunani dan Romawi untuk mengembangkan kredo gereja Kristen. Kopjer menyatakan bahwa para sarjana Kristen awal telah mengembangkan pengajaran Kristen dengan memasukkan kebijaksanaan Yunani. Ajaran ini mengubah filsafat Yunani dan diubah filsafat Yunani. Pertemuan timbal balik mendorong asimilasi banyaknya filsafat Yunani dalam teologi Kristen. Dengan cara yang sama, kekristenan Yunani abad keempat dialihkan ke Helenisme. Dengan kata lain, para sarjana Kristen awal Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kehidupan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi dari pasangan suami istri, yakni Abdullah dan Aminah. Muhammad dilahirkan dari kalangan suku Quraisy, sebuah suku terhormat dari keturunan Ismailiyah. Salah satu keturunan Ismail terdapat seorang yang berkuasa bernama Fir, yang nama lainnya adalah Quraisy. Pada abad ke-5 Masehi, salah satu seorang keturunan Quraisy yang bernama Qusay berhasil menyatukan suku-suku Quraisy yang bertempat tinggal di Hijaz dan menjadi penguasa Ka'bah. Selanjutnya, Qusay memiliki beberapa anak, yang salah satunya adalah Abdul Manaf, dan Abdul Manaf punya keturunan yaitu Abdul Syam dan Hashim. Dan dari mereka inilah cikal bakal Bani Hashim dan Bani Umayyah sebagaimana yang dikenal dalam sejarah Islam. Kemudian Muhammad memiliki garis keturunan dari Hashim bin Abdul Manaf. Masa-masa awal kecil Muhammad tidak begitu banyak diketahui oleh orang-orang. Bagaimana dikemukakan Hiti 2008, namun dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Artinya dia terlahir sesudah ayahnya meninggal. Waktu perjalanan pulang dari Syria akibat menderita sakit, adapun nama Nabi Muhammad yang bermakna yang terpuji itu disandang beliau merupakan pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Sementara Ahmad merupakan pemberian dari ibunya, sementara Almin
yang bermakna yang terpercaya merupakan julukan yang diberikan oleh bangsa Quraisy. Sehingga dalam perjalanan sejarah Islam, ketiga nama ini disandarkan kepada Muhammad. Namun nama yang terus ia sandang dan populer di kalangan masyarakat adalah Muhammad. Baik, kita masuk kepada transformasi Nabi Muhammad. Dalam tradisi Kristen, cara berpikir Yunani menempati Perjanjian Baru. Para penulis Perjanjian Baru dengan jelas mengikuti pola pikir Yunani. Kehidupan Nabi Muhammad sendiri merupakan pola transformasi timbal balik. Selain kehidupan Nabi, filosof Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan lain-lain telah menggunakan filsafat Yunani klasik untuk mengeksplorasi dan membentuk filsafat Islam. Para filosofi Islam telah menempatkan filsafat Yunani dan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dalam hubungan dialektis, alih-alih menerima filsafat Yunani apa adanya. Para filsuf Muslim menganalisis dan menggunakannya sesuai dengan Al-Quran. Kehidupan Nabi Muhammad sendiri merupakan model transformasi timbal balik dalam Islam. Hidupnya adalah contoh saling pengertian, saling menghormati, dan dialog merupakan inti dari transformasi bersama. Interaksi Nabi Muhammad dengan umat Kristen sebelum dan sesudah panggilannya ke nabiannya mencerminkan keterbukaannya untuk menghormati kebenaran dalam agama lain. Pengenalan dan keberadaan filsafat Yunani di dunia Islam telah mempengaruhi budaya dan pengetahuan agama serta menciptakan perselisihan di antara para sarjana Muslim. Al-Ghazali misalnya menggunakan filsafat Yunani untuk membela ajaran Islam melawan Badha, Nas, dan Leaman pada tahun 1996. Namun Al-Kindi, filosof sejati pertama yang menulis dalam bahasa Arab, menggunakan filsafat itu untuk melibatkan Islam dengan kebenaran di depan agama-agama lain. Misalnya Al-Kindi mengklaim kita tidak perlu malu untuk mengakui kebenaran dan menirukan jika dari sumber apapun itu datang kepada kita. Bahkan jika untuk generasi baru dan orang asing membawanya kepada kita, bagi dia yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran, dan itu tidak pernah merendahkan atau merendahkan orang yang meraihnya, tetapi memuliakan dan menghormatinya. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu dominasi Helenisme di Arab. Akibat dominasi Heleni di dunia Arab selama Kekaisaran Romawi, pemikiran Yunani yang ada mempengaruhi pembentukan filsafat Islam. Syekh Hossein Nars berpendapat bahwa ada penerimaan yang kuat dari budaya, pemikiran dan tradisi Yunani dalam filsafat Islam melalui karya para sarjana seperti Ibn Arabi yang oleh para sarjana disebut Plato pada zamannya, dan Al-Kindi yang menerima kebenaran tentang filsafat Yunani untuk mengembangkan filsafat Islam, dan John Esposito mendukung argumentasi Nars dengan menekankan transformasi dalam lingkungan multidimensi budaya, arsitektur, astronomi, dan filosofis teologi. Sejak Muslim telah melawan Yahudi, Yunani, Romawi, dan pemikiran dan budaya Kristen, transformasi budaya juga terjadi sepanjang kejadian, mengungkapkan argumen yang sama. Mulyadi Kartanegara, seorang sarjana Muslim Indonesia, mengklaim bahwa pertemuan besar umat Islam dengan agama dan budaya lain terjadi di filsafat.
Dia berpendapat bahwa Al-Kindi mampu membuka pikirannya untuk belajar dan menyerap filsafat Yunani karena Kristen ulama yang hidup dan mengabdi di bawah masyarakat Islam pada masanya memupuk keilmuan Al-Kindi. Kemampuan Al-Kindi untuk belajar dari filsafat Yunani telah membengkokkan cara filosof Muslim pertama untuk membentuk filsafat Islam yang menjadi landasan bagi semua filsafat Islam. Al-Nadim mencatat 242 karya Al-Kindi dari filsafat hingga astrologi. Dalam bukunya Unfinished Philosophy, Al-Kindi mengakui utangnya pada karya-karya filosofis Yunani yang mempengaruhi pencariannya akan kebenaran. Kesimpulan bagi kami kelompok adalah transformasi timbal balik telah terjadi dalam sejarah kekristenan dan juga pemikiran Islam. Sejarah kekristenan dan Islam sudah dengan jelas menggambarkan pertemuan antara filsafat Yahudi, Ibrani, Kristen maupun juga Islam. Nah, dalam sejarah Islam, sarjana Islam seperti Al-Kindi, Al-Farab, dan juga Tin Sina mengadopsi logika filsafat Platonis dan Aristoteles untuk merumuskan filsafat Islam. Nah, pada tahap ini, transformasi timbal balik sudah memperkaya pemahaman agama dan memperluas persepsi positif dan timbal balik terhadap agama-agama lain. Kalau kita lihat sejarah Islam dan Kristen, situ mengajarkan bahwa setiap para pengikutnya maupun para sarjana studi agama, bahwa baik Kristen dan Muslim telah mempraktikkan transformasi timbal balik tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya transformasi timbal balik tidak sesuatu yang baru lagi bagi orang Kristen dan juga orang Muslim. Karena transformasi timbal balik adalah anggur lama dalam botol yang baru, istilahnya seperti itu. Melainkan ini sudah menjadi konsep yang kita katakan bahwa transformasi ini dari zaman dahulu sampai sekarang itu sudah benar-benar terjadi. Bukan konsep yang baru bagi kita, entah itu Kristen dan Muslim.